Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Bayu Indra Setia SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian MSDM serta Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Perkenalkan, saya Sania Ratiningsi dengan NIM 2240100208, mahasiswa dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan rencana penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Artificial Intelligence terhadap Efektivitas Proses Rekrutmen dan Seleksi, Studi Kasus pada Perusahaan Startup Berskala Besar. Proposal ini saya ajukan sebagai bagian dari tugas dalam mata kuliah Metodologi Penelitian MSDM dan sebagai langkah awal dalam proses penyusunan skripsi. Dalam video ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, serta metode penelitian yang saya gunakan. Pada bab 1 pendahuluan yang pertama, yaitu fenomena penelitian, menurut Menkominfo, Indonesia saat ini menempati peringkat ke-6 dunia dan tertinggi di ASEAN dalam jumlah startup, dengan total 2.566 startup yang tercatat hingga tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa ekosistem startup di Indonesia sedang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, didorong oleh perkembangan ekonomi digital dan meningkatnya minat kewirausahaan, khususnya di kalangan generasi muda. Namun, di balik pertumbuhan yang cepat, startup juga menghadapi tantangan struktural yang kompleks. Berdasarkan data dari MIKTI, Mapping dan Database Startup Indonesia, tahun 2021, kita bisa melihat data mengenai problem utama startup berdasarkan skala usaha, mulai dari skala usaha mikro, kecil, menengah, hingga besar. Pada skala mikro dan kecil, masalah dominan adalah modal yang terlihat dari dominasi warna biru tua. Namun, seiring bertambahnya skala usaha menuju menengah dan besar, masalahnya yaitu di bagian SDM yang berwarna orange mulai mendominasi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin berkembang sebuah startup, isu SDM menjadi semakin kompleks dan krusial, bahkan melebihi isu keterbatasan modal. Sebanyak 75% startup skala usaha besar di Indonesia mengalami masalah utama dalam pengelolaan sumber daya manusia. Melihat tingginya permasalahan SDM, khususnya dalam hal rekrutmen dan seleksi, saya melihat bahwa banyak startup masih menghadapi tantangan dalam menemukan kandidat yang tepat dengan waktu yang efisien dan biaya yang terbatas. Menurut Bagus Susanto, efektivitas dalam proses rekrutmen dan seleksi dapat diukur dari beberapa aspek, seperti kecepatan dalam mendapatkan kandidat yang sesuai, akurasi dalam menilai potensi calon karyawan, efisiensi biaya yang dikeluarkan, serta tingkat kepuasan perusahaan terhadap hasil seleksi yang dilakukan. Dalam menghadapi tantangan tersebut, era perubahan saat ini banyak mengadaptasi teknologi artificial intelligence sebagai solusi alternatif yang relevan dan modern. AI dalam rekrutmen dapat digunakan untuk yang pertama screening CV secara otomatis. Selanjutnya ada chatbot interview, matching kandidat, dan data-driven assessment. Selanjutnya untuk gap penelitian, yang pertama konteks lokal yang masih minim diteliti, terutama di startup Kota Bandung. Selanjutnya, efektivitas AI itu belum diuji secara empiris di startup skala besar. Dan yang terakhir, kurangnya kajian mengenai persepsi praktisi HR langsung terhadap penggunaan artificial intelligence. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana penerapan artificial intelligence dalam proses rekrutmen dan seleksi di perusahaan startup Kota Bandung. Yang kedua, bagaimana efektivitas waktu proses rekrutmen setelah menggunakan artificial intelligence. Yang ketiga, bagaimana akurasi artificial intelligence dalam menyeleksi kandidat. Yang keempat, apakah artificial intelligence membantu mengurangi bias dalam proses seleksi.
Yang kelima, bagaimana persepsi human research terhadap penerapan artificial intelligence. Yang keenam, apa tantangan yang dihadapi saat implementasi artificial intelligence. Dan yang ketujuh, bagaimana pengaruh artificial intelligence terhadap kualitas karyawan yang direkrut. Berdasarkan dari rumusan masalah yang sudah saya paparkan, adapun tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui bagaimana penerapan artificial intelligence dalam proses rekrutmen dan seleksi di perusahaan startup Kota Bandung. Yang kedua, menganalisis efektivitas waktu proses rekrutmen setelah penggunaan artificial intelligence. Yang ketiga, mengkaji tingkat akurasi artificial intelligence dalam menyeleksi kandidat. Yang keempat, mengetahui sejauh mana artificial intelligence dapat membantu mengurangi bias dalam proses seleksi. Selanjutnya, yang kelima, memahami persepsi praktisi human research terhadap penerapan artificial intelligence. Yang keenam, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi artificial intelligence dalam proses rekrutmen dan seleksi. Dan yang ketujuh, mengevaluasi pengaruh penggunaan artificial intelligence terhadap kualitas karyawan yang direkrut oleh perusahaan startup. Selanjutnya pada bab 2 yaitu kajian pustaka, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Pada penelitian terdahulu, saya sudah meriset berbagai penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan saya kaji. Sebanyak 7 penelitian dari jurnal yang berbeda yang sesuai dengan variabel-variabel yang saya teliti. Berdasarkan hasil studi terdahulu, dapat diketahui bahwa penggunaan artificial intelligence dalam proses rekrutmen dan seleksi memiliki kontribusi penting terhadap peningkatan efektivitas dalam berbagai aspek, seperti efisiensi waktu, akurasi seleksi kandidat, serta pengalaman kandidat yang lebih baik. Berbagai pendekatan penelitian yang telah dilakukan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, memperlihatkan bahwa artificial intelligence mampu mempermudah tahap awal proses rekrutmen dan memberikan hasil yang lebih objektif dan transparan. Selanjutnya, pada bab 3, metodologi penelitian, terdapat operasionalisasi variabel. Tabel ini berisi penjabaran lebih lanjut dari rumusan masalah penelitian ke dalam dimensi, indikator, sumber informasi, dan teknik pengumpulan data, agar penelitian dapat dilakukan secara sistematis dan terarah. Tujuan dari tabel ini adalah untuk menjelaskan bagaimana tiap perumusan masalah akan dijawab secara terstruktur, serta indikator apa saja yang akan diamati dan dieksplorasi dalam proses pengumpulan data. Pada slide ini, saya akan menjelaskan kerangka pemikiran penelitian yang menggambarkan alur logis dari fokus penelitian saya, yaitu pengaruh penerapan artificial intelligence terhadap efektivitas proses rekrutmen dan seleksi di perusahaan startup. Kerangka ini dimulai dari perkembangan teknologi digital yang saat ini menjadi pendorong utama transformasi di berbagai aspek bisnis, termasuk dalam bidang human research. Seiring dengan digitalisasi, perusahaan, terutama startup, mulai mengadopsi artificial intelligence untuk meningkatkan efisiensi kerja dan pengambilan keputusan berbasis data. Masuk ke bagian kedua, adopsi AI dalam HR, khususnya pada proses rekrutmen dan seleksi. AI kini telah diterapkan dalam berbagai bentuk, seperti yang pertama, screening CV otomatis, yaitu membantu menyaring kandidat lebih cepat. Selanjutnya ada chatbot interview untuk tahap wawancara awal. Yang ketiga ada matching kandidat, yaitu mencocokkan profil pelamar dengan kebutuhan jabatan. Dan ada data-driven assessment, yaitu penilaian berbasis data perilaku dan kualifikasi. Nah, namun dalam praktiknya kita juga perlu melihat realitas di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana persepsi HR terhadap penggunaan artificial intelligence. Apa saja pengalaman mereka dalam menerapkan AI, dan apa saja tantangan dan hambatan yang mereka hadapi dalam proses tersebut. Selanjutnya, pada slide ini saya akan menjelaskan metode penelitian yang akan saya gunakan, yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif.
Metode ini dipilih karena penelitian saya berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena penggunaan AI dalam proses rekrutmen di startup yang tidak dapat diukur hanya dengan angka, melainkan perlu digali melalui pengalaman, sudut pandang, dan proses yang terjadi di lapangan. Slide ini terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu yang pertama, teknik pengumpulan data. Nah, pada penelitian ini, data dikumpulkan melalui beberapa teknik. Yang pertama, ada observasi, yaitu untuk mengamati proses kerja atau penggunaan sistem rekrutmen di startup. Yang kedua, ada wawancara mendalam dengan informal yang relevan tentu saja, seperti HR, user, atau manajer startup. Dan yang ketiga, ada dokumentasi seperti SOP rekrutmen, screenshot sistem berbasis AI, atau kebijakan perusahaan. Dan yang terakhir ada triangulasi yang dilakukan untuk menguji keabsahan data dengan membandingkan hasil dari beberapa sumber informasi berbeda. Nah, selanjutnya yang kedua ada teknis analisis data. Nah, analisis data ini dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama, yaitu mereduksi data, yaitu untuk menyaring dan merangkum informasi penting dari hasil wawancara dan observasi. Yang ketiga, penyajian data yang dilakukan dalam bentuk narasi, matriks, atau tabel agar mudah dipahami. Yang ketiga, verifikasi dan penarikan kesimpulan, yaitu untuk memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar mencerminkan realitas lapangan. Selanjutnya, yang terakhir, pengujian keabsahan data. Keabsahan data terdapat 4 kriteria. Yang pertama, credibility, yaitu memastikan data benar dan terpercaya melalui validasi kepada informan. Yang kedua, ada transferability, yaitu sejauh mana hasil peneliti bisa diterapkan dalam konteks lain. Yang ketiga, dependability, yaitu berkaitan dengan konsistensi temuan jika proses penelitian diulang. Dan yang keempat, confirmability, untuk membuktikan bahwa hasil tidak bias dan berdasarkan data yang valid. Selanjutnya, pada slide ini saya akan menunjukkan alur penelitian yang saya gunakan dalam penelitian kualitatif ini. Pertama-tama, saya akan menentukan metode penelitian yang sesuai, lalu memilih tempat penelitian dan informan yang relevan. Selanjutnya, saya akan menyusun instrumen penelitian, kemudian melakukan pengumpulan data, salah satunya dengan teknik triangulasi, agar data yang diperoleh lebih valid, dan data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Terakhir, untuk memastikan hasil penelitian dapat dipercaya, saya akan melakukan uji keabsahan data yang mencakup aspek credibility, dependability, transferability, dan confirmability. Demikian hasil pemaparan dari tugas metodologi penelitian manajemen sumber daya manusia. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.